Kalau keterangan dari pelaku ditusuk di area tengah rumah, kemudian lari masuk ke kamar mandi, dan di kamar mandi ditusuk kembali, sempat dibuka. Posisi terakhir adalah di kamar mandi, bahkan keterangan dari pelaku sempat ditenggelamkan ke dalam bak. Kejadian rentang waktu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 10:10 kami dari Polres Pasuruan akan menyampaikan rilis pemberitaan terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Pasuruan beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Selasa tanggal 7 November 2023. Kejadian atau TKP berada di Dusun Randu Pitu, RT 2 RW 4 Kecamatan Gempol, di mana pada hari tersebut tanggal 7 pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat ada ditemukan seorang jenazah perempuan berjenis kelamin perempuan di dalam rumah dalam keadaan meninggal dunia, dan ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, pihak kepolisian turun hadir melaksanakan olah TKP dari Satreskrim, kemudian dari Polsek Gempol dengan menghadirkan Inafis serta unit K9 untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP kami menemukan beberapa alat bukti serta bukti petunjuk yang mengarah kepada peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Kurang lebih proses olah TKP dan juga pemeriksaan para saksi yang mengetahui, melihat, mendengar kejadian tersebut pada tanggal 9 November 2023 kami berhasil mengamankan seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku dari pembunuhan tersebut. Dan informasi tersebut kami peroleh dari hasil olah TKP yang juga dilakukan dibantu oleh Bid Lapor Polda Jawa Timur, di mana dari hasil olah TKP oleh Bid Lapor Polda Jawa Timur menemukan bercak-bercak darah yang ada di TKP merupakan bercak darah yang bersumber dari seseorang berjenis kelamin laki-laki. Ini menguatkan dugaan awal bahwa korban meninggal akibat pembunuhan karena luka tusuk yang berada pada tubuh korban atau pada jasad korban berada di bagian punggung belakang sebanyak 3 lubang atau 3 titik, yang salah satunya menembus hingga ke rongga dada dan merobek selaput jantung, sehingga hasil otopsi menyatakan penyebab kematian adalah luka atau sayatan yang disebabkan oleh luka tusuk tersebut. Kemudian proses olah TKP dan juga pengejaran terhadap pelaku membuahkan hasil di tanggal 9 November berdasarkan hasil analisis dari CCTV yang kami temukan di sekitar lokasi rumah korban. Ada sebuah sepeda motor yang sempat mampir di rentang waktu terjadinya peristiwa pembunuhan. Dari petunjuk-petunjuk tersebut, sepeda motor, ciri-ciri fisik laki-laki yang datang kami kembangkan dari Satreskrim Polres, kemudian juga dari Polsek melakukan pengejaran.
dan ada seseorang yang diduga kuat mirip dengan ciri-ciri di CCTV tersebut. Sehingga pada hari Kamis pagi di salah satu PT KCS di daerah Randupitu, kami mengamankan seorang laki-laki berinisial HP, kurang lebih usia 34 tahun, yang juga ternyata mengenal korban. Hubungannya adalah mitra kerja, di mana korban memiliki usaha simpan pinjam atau pinjaman uang, dan pelaku adalah salah satu klien atau mitra yang meminjam uang kepada korban. Motifnya sejauh ini adalah sakit hati akibat ada ucapan yang diberikan atau disampaikan oleh korban kepada pelaku yang menyinggung perasaan, sehingga pelaku tega untuk melakukan perbuatan membunuh korban. Sementara ini yang perlu kami sampaikan, dan per tadi pagi hasil gelar perkara awal, kami menetapkan status seseorang atas inisial HP ini sebagai tersangka tunggal pelaku pembunuhan berdasarkan hasil olah TKP dan juga keterangan para saksi serta pelaku yang menyatakan memang melakukan pembunuhan ini seorang diri. Kurang lebih 4 juta rupiah, dan itu juga sejalan dengan barang bukti yang kami temukan. Ada beberapa buku tabungan. Kemudian juga perlu kami sampaikan, pada saat melakukan pembunuhan tersebut ada barang dari korban yang diambil, antara lain cincin, kemudian 2 buah handphone serta uang tunai kurang lebih Rp1.500.000. Jadi barang yang dibawa oleh pelaku setelah melakukan pembunuhan tersebut. Hasil gelar perkara awal kami memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, karena memang pelaku mempersiapkan diri membawa alat yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban. Kemudian juga pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut, dan ada jeda waktu antara kejadian dengan waktu mempersiapkan kejahatan. Menggunakan pisau dapur ada di barang bukti yang kami hadirkan di sini. Namun posisinya saat ini gagangnya patah. Pada saat melakukan peristiwa tersebut ada perlawanan memang dari korban, sehingga menyebabkan pelaku juga terluka, tersayat pisau di bagian tangan sebelah kanan. Pisau dapur dibawa dari rumah pelaku. Beberapa alat bukti kami temukan di tempat terpisah. Ada yang di tempat pembuangan sampah, sudah ada juga yang dibakar. Baju yang digunakan pada saat melakukan kejahatan tersebut sudah dibakar. Kemudian pisau juga kami temukan di sana. Kemudian ada jaket milik suami korban yang diambil pada saat pasca melakukan pembunuhan, itu juga dibuang di tempat sampah. Yang kami temukan di rumah pelaku adalah cincin dengan 2 buah handphone milik korban. Handphone tidak dijual, berada di rumah pelaku, disimpan di dalam lemari, dan identik antara email yang dimiliki oleh korban dari dosboxnya dengan email yang ada ditemukan di rumah pelaku. Kalau keterangan dari pelaku, ditusuk di area tengah rumah, kemudian lari masuk ke kamar mandi, dan di kamar mandi ditusuk kembali, sempat dibuka. Posisi terakhir adalah di kamar mandi, bahkan keterangan dari pelaku sempat ditenggelamkan ke dalam bak. Kejadian rentang waktu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Ada perlawanan, itu terbukti dari adanya luka yang ditemukan pada tubuh pelaku, dan juga ada bercak darah atau darah yang ditinggalkan oleh pelaku di TKP. Itulah yang memberikan petunjuk paling kuat dari hasil olah TKP yang dibantu oleh Ditlanform Polda Jawa Timur. Apa yang menyebabkan saudara melakukan pembunuhan terhadap korban? Kata-kata itu. Kata-kata yang menyinggung perasaan ya. Kata-kata apa? Kata-kata apa, Mas? Katanya boleh di. Itu uangnya untuk apa, Mas? Pinjam itu? Sehari-hari minggu pun habis. Tapi itu sumber berarti, Mas ya? Ya, yang istri. Oh, yang istri. Oh, istri.
Sudah berapa lama kerja di sana? Lama. Udah lama. Korban ya, sama suami korban nggak Masuk ke rumah korban gimana aja, Mas? masuk Sendiri? paksa atau menggunakan pintu. Berarti sudah Oh, ada janjian komunikasi dulu. ya? Jadi memang pelaku sempat dihubungi oleh korban sebelum kejadian. Intinya saya katakan bahwa korban menyampaikan kepada pelaku istrinya mampu berangkat umroh tetapi bayar hutang kok tidak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin hal itulah yang membuat pelaku menjadi tersinggung. Bahkan ada kalimat lanjutannya yang tidak perlu saya sampaikan karena khawatir menyinggung dari pihak lain atau juga mengganggu ketenangan korban yang saat ini sudah dimakamkan pasca peristiwa pembunuhan tersebut.